lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu. Bagaimana keadaan kalian yang suka berkelana di seluruh dunia atau berpetualang? Jangan sampai mendapatkan masalah di perjalanan. Seperti halnya kita akan review sebuah film yang berjudul Murder at Yellow City 2022. Film ini menjelaskan seseorang yang sedang berkelana di seluruh negeri, tapi dalam perjalanan ketika beristirahat dalam satu kota telah difitnah membunuh seseorang. Pastinya akan lebih kacau dan lebih menegangkan sekali. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan film-film menarik dan terbaru dari Kadia GC. Tanpa berlama-lama kita akan mulai bersama Kadia mempersembahkan. Film diawali dari seseorang yang sedang melaksanakan pengeboman pertambangan emas. Ini adalah salah satu pekerjaan yang sulit tetapi akan membawa kebahagiaan. Terlihat orang tersebut mendapatkan panen emas yang sangat banyak. Tidak lama kemudian, orang itu pergi dan pulang ke rumah untuk mengabarkan kepada sang istri bahwa sudah mendapatkan harta yang sangat banyak. Emas adalah salah satu logam mulia yang sangat murni, tetapi sangat disayangkan orang tersebut malah pergi ke kota untuk memamerkan emas dan berpoya-poya. Di adegan selanjutnya ada seseorang yang memakai serba hitam untuk beristirahat dan datang ke kota itu. Orang inilah yang akan menjadi peran utama bernama Cicero. Lalu kemudian Cicero menghampiri seseorang di pangkal kota, yaitu tempat penitipan kuda. Terlihat ada seseorang wanita yang bernama Violet sebagai orang yang penitip kuda tersebut. Mereka berdua berbincang-bincang untuk mendapatkan harga yang pas dan Cicero pergi ke bar. Setelah menitipkan kuda, Cicero langsung pergi ke bar untuk beristirahat dan minum minuman dingin supaya bisa terlihat santai karena perjalanan yang sangat jauh. Tetapi ketika Cicero minum, lalu tiba-tiba ada seseorang. Ya, itulah orang yang telah melakukan pengeboman pertambangan emas di sana tengah-tengah kota, meriuk-riuk dan mengumumkan bahwa dia baru menjadi OKB atau disebut dengan orang kaya baru karena mempunyai emas yang sangat banyak. Kemudian orang itu mentraktir seluruh kota untuk minum bersama. Lah, orang inilah yang bernama Mr. Duningan. Mr. Duningan inilah yang mempunyai emas yang sangat banyak. Tetapi ada seseorang yang tidak suka karena Duningan mempunyai hutang yang sangat banyak dan durder di sana. Tengah kebahagiaan pesta, di sana ada seseorang yang menantang Duningan untuk membayar hutang segera mungkin. Akhirnya ada si sheriff yang sedang mengamankan mereka berdua. Untuk itu Duningan dipaksa membayar hutang karena uangnya sangat banyak sekarang. Akhirnya Duningan memberikan sebagian emas kepada orang itu untuk membayar hutang. Akhirnya mereka pun berpesta. Di tengah riuk-riuknya pesta yang sangat meriah, Duningan menyewa seseorang untuk adu gabrut, tetapi sangat disayangkan istrinya sengsara di rumah. Terlihat sang istri sedang kesusahan di rumah untuk memasak kedatangan sang suami. Tetapi sangat disayangkan laki-laki biadab ini meninggalkan sang istri dan adu gabrut dengan wanita sewaan. Tidak lama kemudian malam pun telah tiba. Terlihat Duningan yang baru pulang telah berpesta dan lagi sempoyongan karena mabuk berat.
Tanpa diduga, ada seseorang yang menguntit Duningan sampai menembakkan senjata kepada kudanya, sehingga Duningan pun menjadi panik. Sungguh disayangkan, disinilah kisah akhir dari Duningan dirampok oleh seseorang dan akhirnya Duningan pun meninggal. Keesokan harinya, jasad Duningan ditemukan oleh para syarif dan diserahkan kepada pendeta untuk dimakamkan. Terlihat selingkuhan Duningan yang berlari dan melihat sang kekasih sudah terkujur kaku karena mati dirampok oleh seseorang. Semua orang menjadi terharu atas kejadian ini. Lalu kemudian para syarif mencurigai Cicero yang baru datang ke kota ini. Terlihat para syarif yang sudah berada di penginapan Cicero. Dan langsung saja tanpa basa-basi, Cicero digerebek oleh para syarif dan digeledah semua barang-barang. Tanpa diduga ada sekantong emas dan ini menjadi bukti yang nyata. Pada awalnya Cicero sempat melawan, tetapi karena syarif membawa senjata akhirnya pasrah saja. Cicero langsung dibawa ke sel penjara di kota ini dan langsung disiksa oleh para penjaga sampai Cicero pun kewalahan untuk menahan hantaman dari para penjaga. Lalu kemudian sang syarif bertanya kepada Cicero dan menjelaskan tentang apa maksud tujuannya. Tetapi tetap saja Cicero tidak mengaku karena dia tidak merasa membunuh seseorang. Lalu kemudian sang syarif mengundang seseorang wanita penjaga kuda, yaitu Violet. Lalu Violet pun memberikan keterangan bahwa kuda Cicero tidak pernah bergerak sedikit pun di kandang kuda. Mengapa orang seperti itu bisa membunuh tanpa memakai kuda? Karena letak kota ini dan TKP pembunuhan sangatlah jauh. Maka kasus ini menjadi 50-50 antara Cicero membunuh. Lalu kemudian di siang hari ada para syarif yang mendatangi rumahnya Duningan. Kita akan lihat inilah penampakan rumah Duningan dan sang istri. Tidak lama kemudian sang istri Duningan keluar dari rumah melihat para penjaga syarif yang sudah berada di sekitar rumah Duningan. Dan mereka semua menjelaskan bahwa sang suamimu telah meninggal karena seseorang membunuhnya. Dengan mendengar berita yang seperti itu, sang istri pun menjadi sedih karena baru saja mereka bercengkrama dan mendapatkan kebahagiaan. Selang beberapa waktu ada Violet yang keluar rumah menuju TKP dan menuju rumah Duningan karena masih tidak percaya bahwa Cicero membunuh seseorang. Terlihat ada Violet yang sudah berada di rumah Duningan untuk melihat dan mencari tahu apa yang menjadi penyebab bunuhnya dari Duningan tersebut. Tanpa diduga ada sepucuk surat di bawah bantal yang menunjukkan bahwa surat ini adalah surat cinta untuk Nyonya Duningan atau istrinya. Ini menjadi heran dan apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian Violet datang lagi ke kota untuk memberikan keterangan kepada sang syarif. Tetapi Violet melihat dulu dari jasadnya Duningan yang sudah tertujur kaku. Karena di gereja ini ada sang pendeta, lalu sang pendeta pun memberikan keterangan apa yang kau lakukan sang Violet. Dan langsung memberikan keterangan bahwa ada seseorang yang memberikan surat cinta kepada istri Duningan selain suaminya, dan ini menjadi heran. Lalu kemudian sang pendeta pun menjadi curiga dan langsung melihat sang tersangka yaitu Cicero. Sang pendeta langsung bertanya-tanya kepada Cicero tentang apa yang dilakukan di kota ini.
dan maksud tujuannya. Cicero hanya beristirahat saja dan ingin mengisi tenaga melanjutkan perjalanan, lalu dia difitnah. Setelah bertanya-tanya kepada sang tersangka Cicero, lalu sang pendeta pun menjelaskan kepada si Sheriff jangan terburu-buru untuk mengeksekusi tersangka, karena bisa jadi yang dilakukan pembunuhan itu bukan tamu yang datang, tetapi ada musuh di dalam selimut. Ini akan menjadi api kobaran peperangan dan kota kita akan kacau. Ketika scene berganti di malam yang sama di tempat Violet berada, ada seseorang yang mengendap-endap datang ke tempat Violet. Lalu kemudian Violet pun merasa curiga dan melihat-lihat sekitar kandang kuda. Ketika dilihat, Violet berjaga-jaga membawa skop pasir untuk melawan jika ada seseorang yang mencurigakan. Dilihat di sisi kanan dan kiri tidak ada siapapun, tetapi apa yang akan terjadi? Lalu tiba-tiba tanpa diduga ada seseorang yang membekuk Violet sampai Violet pun kewalahan dan akhirnya Violet pun digorok oleh seseorang. Sungguh sangat mengenaskan. Nah, Violet pun menjadi meninggal. Lalu kemudian di malam yang sama setelah membunuh Violet, pembunuh itu mendatangi Cicero dan membebaskannya. Mungkin saja, kata Cicero, ini adalah kesempatan untuk melarikan diri. Dan akhirnya Cicero pun bisa melarikan diri dan membawa peralatan koboynya. Tetapi di pelalian Cicero ada Violet yang sudah terkejur kaku dibunuh oleh seseorang. Tetapi Cicero mengabaikannya untuk melarikan diri saja. Lalu kemudian pagi pun telah tiba. Semua masyarakat di kota ini menjadi tercengang karena ada korban lagi, yaitu Violet meninggal karena dibunuh oleh seseorang. Dengan kejadian seperti ini, semua orang di kota ini menjadi curiga kepada Cicero yang telah kabur. Di sana terlihat ada Violet yang sedang dipayang oleh sang pendeta untuk dikuburkan. Selang beberapa waktu, si Sheriff pun langsung mengejar jejak kaki kuda Cicero. Terlihat Cicero yang lagi ngabret melarikan diri dari kota ini karena tidak mau menjadi masalah. Tetapi nasib tidak bisa diungkap karena Cicero ketahuan oleh para sheriff dan langsung diburu oleh para sheriff. Sungguh sangat disayangkan karena jarak mereka terlalu dekat. Akhirnya Cicero terkena tembakan. Mau tidak mau Cicero pun harus bersembunyi di atas pohon sampai bergelantungan untuk menghindari kejaran para sheriff, karena Cicero sudah tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Lalu pada akhirnya para sheriff hanya bisa menemukan kuda Cicero dan dibawa ke kota. Lalu kemudian si ketua sheriff menjebloskan salah satu anggotanya karena tidak becus menjaga tahanan. Setelah kejadian tadi, seluruh masyarakat pun menjadi genting dan panik karena kejadian ini tidak biasa terjadi di masyarakat. Si sheriff pun hanya bisa terdiam dan mencari cara. Ketika scene berganti, ada Cicero yang sedang tempoyongan karena terkena tembakan. Ada gereja di dekat sana. Cicero pun langsung memasukinya untuk meminta pertolongan. Lalu tiba-tiba dan pada akhirnya pendeta menemukan Cicero yang sudah tergeletak karena terluka tembakan. Lalu kemudian diobati karena ada luka tembak di punggungnya.
Setelah mengobati luka tembak yang berada dalam punggung Cicero, pendeta itu melihat-lihat senjata yang digunakan oleh Cicero. Terlihat ada pistol dan berisi peluru. Karena pendeta ini masih sangat penasaran terhadap pembunuhan Duningan dan mempunyai ide akan membandingkan peluru yang nancap di Duningan juga. Selang beberapa waktu, kuburan Duningan dibongkar kembali untuk mendapatkan peluru yang nancap di tubuh Duningan. Lalu akan dibandingkan apakah betul Cicero ini membunuh Duningan. Lalu kemudian di malam yang sama ada seseorang yang sedang mengendap-endap dan orang ini sangatlah misterius. Dan terlihatlah seorang wanita yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara langkah kaki. Nah, disinilah wanita tersebut bersiap-siap untuk menghantamnya. Sungguh sangat mengagetkan, itu hanyalah seseorang sheriff yang bernama Jimmy, anaknya dari ketua sheriff. Terlihat si Jimmy mengeluarkan uang untuk melancarkan adu gabrutnya di malam ini. Karena wanita ini adalah berprofesi sebagai pelacur, lalu diterimalah uang Jimmy untuk meluncurkan hasrat birahinya. Ketika mau basa-basi, si wanita tersebut menolak karena sudah larut malam, langsung saja melakukan adu gabrut dan ajul gedang. Tetapi lalu tiba-tiba Jimmy. Sungguh tanpa diduga, si Jimmy malah menggorok si pelacur itu sampai meninggal. Dan inilah kejadian yang sangat mengenaskan. Ketika si Jimmy mau kabur, terlihat ada si kakek tua dan menabraknya sampai oleng karena si Jimmy mau melarikan diri. Terlihat si Jimmy yang kocar-kacir dan panik kabur ke dalam kamar Nyonya Duningan. Kita akan lihat semua di balik dalang pembunuhan ini adalah mereka berdua. Karena wanita itu adalah pelacur yang selalu menggoda suaminya, maka dibunuh. Violet pun juga sama, adalah orang yang menyelidiki kasus ini lalu dibunuh juga. Terlihat Jimmy yang masih panik karena kejadian ini ada seseorang yang melihatnya. Tetapi Nyonya Duningan menenangkannya sampai merayunya. Keesokan harinya semua orang langsung tercengang ada pembunuhan lagi. Dan ini menjadi pertanda peperangan untuk kota ini. Lalu kemudian sang sheriff mengumpulkan warga kota. Siapapun yang bisa menangkap si pembunuh itu akan diberikan emas yang sangat banyak. Dan kota ini perlu perlindungan kita semua. Tanpa basa-basi, si sheriff pun langsung bersiap-siap untuk bertindak. Smell. Di sisi lain ada sang pendeta ingin mencari kebenaran siapakah pembunuh sebenarnya, mengambil peluru di dalam tubuh Duningan. Lalu kemudian dibantulah oleh seorang istri untuk mengambil peluru tersebut supaya kebenaran benar-benar terungkap. Ketika melihat peluru tersebut berbeda dengan yang digunakan oleh Cicero, nah disinilah mereka berdua memutuskan bahwa Cicero bukanlah pembunuh Duningan dan pembunuh yang lainnya. Karena Cicero adalah orang yang baik. Lalu Cicero pun dibebaskan oleh mereka berdua. Tidak lama kemudian ada segerombolan para pemuda yang datang bersama sheriff membawa jasad si wanita itu yang terbunuh tadi malam. Ini menjadi terheran dan tercengangkan bahwa semua ini kejadiannya sangat mengenaskan. Lalu kemudian sang sheriff menyuruh seluruh anggota pemuda ini untuk menggeledah semua isi kota. Kemudian sang sheriff mengelilingi gereja sampai ke rumah sang pendeta. Terlihat ada yang mencurigakan, maka si sheriff itu pun masuk.
ketika sang sheriff itu sudah masuk ke rumah pendeta, lalu tercengang kenapa jasad Duningan itu digali kembali. Kemudian sang pendeta menjelaskan bahwa saya ingin mengungkap kebenaran dan mengambil peluru yang menancap di tubuh Duningan. Dan ternyata itu bukan peluru luar kotak, tapi orang-orang sheriff yang menggunakan peluru itu. Nah, di sana mereka berdua langsung ayo cekcok. Kata sang sheriff, ini bukan masalah Duningan lagi. Ini bukan masalah tentang orang siapa yang membunuhnya, tetapi ini adalah masalah kota yang harus kita selesaikan dengan mencari Cicero sebagai pembunuhnya. Melihat sang sheriff sudah tidak adil, maka mereka semua bersiap-siap untuk menghantam dan berperang kepada sheriff karena sudah tidak menegakkan kebenaran. Terlihat mereka bertiga sudah bersiap-siap untuk melaksanakan perang dengan orang yang tidak adil. Di sisi lain, sang sheriff juga sudah menyiapkan bala tentaranya untuk mengobrak-ngabrik rumah gereja. Terlihat ada seorang pendeta yang menahan mereka semua untuk mengobrak-ngabrik tempat ini. Lalu kemudian salah seorang pun langsung bertindak sendiri. Ya, api peperangan pun sudah dimulai. Sungguh sangat disayangkan mereka bertiga tidak kuat menahannya dan memutuskan untuk kabur. Tetapi lalu tiba-tiba untung saja Cicero mempunyai keahlian menembak yang paten. Akhirnya yang menghadangnya pun langsung meninggal di tempat. Kemudian Cicero memanggil kudanya untuk melarikan diri dari kota ini. Terlihat ada Cicero yang sudah ngabret melarikan dari kota itu. Ternyata ada para sheriff yang mengejar. Di tengah-tengah kejar-kejaran dan mengadu mekanik, Cicero dan istri pendeta pun melarikan diri karena sudah terpojok. Mau tidak mau harus bersembunyi. Di tengah-tengah pelarian ada gubuk kecil yang sedang menongkrong di sana. Kemudian mereka berdua bersembunyi untuk menghantam sheriff. Tidak lama kemudian para sheriff itu menemukan persembunyian Cicero dan akhirnya mengaduk mekanik kembali. Tetapi Cicero terjebak. Karena Cicero ini kehabisan peluru dan cuma tinggal satu saja, akhirnya mereka terkepung. Tetapi apa yang akan terjadi? Lalu tiba-tiba untung saja detik-detik mau dibunuh Cicero dan istri pendeta, ada sang pendeta yang menghantam si bocah itu. Lalu kemudian bocah itu pun dihantam. Di tengah-tengah kota, para penduduk masih mempercayai sang pendeta langsung membawa pertolongan pertama kepada Cicero. Lalu kemudian sang pendeta itu membawa si Jimmy, anaknya si sheriff, yang telah membawa bukti-bukti nyata bahwa si Jimmy lah yang membunuh semua orang yang ada di tempat kota ini karena mempunyai hubungan dengan Nyonya Duningan. Yes or no, God damn it! Ketika diinterogasi, datanglah si kakek tua yang melihat pembunuhan anaknya Isabel atau pembunuhan terakhir oleh si Jimmy.
Lalu kemudian dibawalah si Nyonya Duningan itu untuk mengakui apa yang sudah menjadi perbuatannya. Tetapi tetap saja si Nyonya Duningan menolak karena tidak bersalah. Lalu kemudian apa yang akan terjadi? Dan pada akhirnya si Nyonya Duningan itu pun tewas ditembak oleh seseorang. Maka disinilah film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini sungguh sangat membingungkan. Betul sekali, karena ini adalah mengungkap misteri siapa yang telah membunuh si Duningan. Di sini karena si Duningan ini menjadi OKB atau orang kaya baru, maka sang istri menjadi cemburu ketika si suami hanya bisa adu gabrut dengan selingkuhannya, bukan dengan sang istri. Maka di sanalah pembunuhan pun terjadi. Film yang bisa kita ambil dalam cerita ini adalah kebenaran pasti akan terus ditegakkan. Dan ingat, jangan sampai yang benar menjadi salah, salah menjadi benar. Itu akan menjadi malapetaka dan menjadi korban di sekitar. Kami yang bertugas direksi dari KDAGC di seluruh dunia mengungkapkan dan mengucapkan terima kasih. Bagi kalian yang suka dengan channel ini seperti biasa, yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film terbaru dari KDAGC. Asoy Kebo.